Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Elmi Aryani, dalam video pembelajaran PPKN. Untuk materi hari ini, kita akan membicarakan tentang sistem pembagian kekuasaan. Coba kalian amati gambar berikut. Mereka adalah pejabat negara yang sering kita sebut dengan pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif berdirinya sebuah negara. Selain dari rakyat dan wilayah, pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahlah yang mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Baiklah, kita simpulkan materi yang telah disajikan tadi. Yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Menurut John Locke, ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Menurut Montesquieu, ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Untuk kesimpulan yang kedua, bagaimana pembagian kekuasaan di Indonesia? Pembagian kekuasaan di Indonesia memiliki mekanisme. Di dalam mekanisme pembagian kekuasaan dibagi-bagi dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi tidak dipisahkan karena bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerja sama. Kesimpulan yang ketiga, bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut oleh negara Indonesia? Pembagian kekuasaan dibagi menjadi dua, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal terdiri atas 3 jenis kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara karena adanya pergeseran. Yang pertama, kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif ini dipegang oleh lembaga yang berwenang, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu dijalankan oleh Presiden.
Yang ketiga, kekuasaan legislatif yang dipegang oleh DPR. Yang keempat, kekuasaan yudikatif yang merupakan kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan eksaminatif dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Yang keenam, kekuasaan moneter yang dipegang atau dijalankan oleh Bank Indonesia. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Di dalam pasal 18 ayat 1 Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.